waktu itu browsing-browsing. Saya bawa ke dokter, uang dari ibunya juga hanya seberapa sih, nggak cukup. Dokter udah Kata sempat. dokter apa? Secara medis apa hasil? Saya nggak tahu dia? namanya apa ya. Aduh, ada drum-drum, saya juga nggak ngerti deh mas namanya itu apa. Oke. Ya Saya udah, lupa. kita coba aja ngobrol ya. Sebenarnya gimana sih kondisi apa yang dirasain? Mbak Mila boleh ke sebelah sana sebentar. Ada telepon lagi nggak untuk tantenya, untuk Mbak Wanda? Boleh satu lagi ya, pasang lagi Bang Oji, Mas Doni. Thank you. Selamat malam Mbak Wanda. Iya, Mbak Wanda yakin ini bisa kuat untuk melanjutin? Insya Allah. Kalau misalnya emang nggak kuat, perlu penanganan medis, perlu ke rumah sakit, nggak apa-apa, kita antar ke rumah sakit. Nggak perlu. Serius, ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini bukan kejadian pertama kali seperti ini ya? Bukan. Aku sering banget pingsan. Aku pun nggak tahu sih penyakit apa yang aku rasain. Gimana aku nggak mau pergi dari sini. Aku pengen stay di sini karena susah payah. Aku pengen di sini, pengen ketemu sama mama aku. Pengen dapat pelukan dari ibu kandungnya, Mas. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Selama ini kan dia selalu sama saya, dia tuh merindukan bukan dari ibunya. Saya tuh takut kenapa-napa karena saya lihat dia di browsing itu, saya browsing dia tuh penyakit dia tuh Ini cukup kayaknya serius ya? fatal loh mas. Saya tuh takut aja, berikanlah kesempatan lah gitu loh pada. Ibunya belum tahu soal Belum, saya minta ibunya tuh biar berikan kesempatan pelukan ke anak kandungnya gitu loh. Biar bagaimanapun kan gak ada bekas anak. Permasalahan dia dengan suaminya kan itu hanya permasalahan orang tua. Jangan sampai anaknya dijadikan korban seperti ini gitu loh. Baik, Mbak Mila dan Mbak Wanda, kita akan coba bantu semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi, dan mudah-mudahan harapan untuk bisa hubungannya baik-baik aja dengan ibu kandungnya Amin. setelah malam hari ini bisa terwujud. Amin. Sebelumnya kami akan ajak Mbak Wanda dan Mbak Mila untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda dengan tanggal lahir 15 September 1993 dan mendiami nomor rumah 37. Sosok wanita yang ceria dan selalu berjuang keras untuk mencapai apa yang ia mau. Tetapi di sini saya melihat di balik keceriaannya ada satu kesedihan yang mendalam. Entah mengapa saya merasakan adanya sebuah keinginan yang belum tersampaikan saat ini. Masalah yang ia rasakan akan terus masuk ke dalam pikirannya hingga akan merusak jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yang namanya Wanda. Oke. Mbak Wanda lahir tanggal 15 bulan 9 1993 dan nomor rumah 37. Wanda ini datang bersama tantenya, Oke. yaitu Mbak Mila. Dan mereka ini tinggal satu rumah sama ibunya. Dan selama ini Wanda diurus oleh tantenya ini, Oke. oleh Mbak Mila ini. Karena sejak dalam kandungan, ibunya Wanda itu seperti seolah-olah tidak menginginkan hadirnya Wanda ke dunia. Coba untuk dihilangkan, lalu dipukul-pukul, dan bahkan ya beberapa kali ya ibunya Wanda ini merasa kehadiran Wanda ini justru membawa sial dan masalah. Karena Oke. memang sejak hamil, suaminya jadi pergi meninggalkan, lalu banyak masalah dihadapi. Nah, sampai sebesar ini hubungan dengan ibunya benar-benar tidak baik. Oke. Jadi seperti nggak dianggap ada gitu Wanda. Tapi si Wandanya pun Wandanya tahu apa namanya nomor telepon ibunya, alamatnya di mana. Mereka dan tinggal segala serumah. macam. Mereka tinggal semua. Mereka tinggal serumah. Ibunya sekarang ada di mana?
Ya gitu, pergi saya juga nggak tahu kan, saya cuma Oke. ngurus Wanda aja. Dia sebenarnya tinggal serumah tapi nggak tahu kalau kita hadirkan ibunya ke sini gimana, Roy? Bagus juga idenya Nggak apa-apa. dihadirkan di sini. Namun saya hanya berharap tidak ada semacam kayak konflik yang berlebihan gitu, yang mengadu kayak semacam debat kusir atau something Iya, kayak jadi malah memperbesar masalah malah gitu ya. memperbesar masalah. Apalagi di bulan suci ini kan kita harus membina silaturahmi lebih baik lagi kan. Iya. Saya lihat siapa namanya Wanda menderita sakit. Iya. Tadi begitu datang soal langsung pingsan. Iya, tadi saya sempat mendengar ada suara gaduh dan pingsan ya. Penyakit ini tergolong langka sebenarnya kalau saya lihat di sini, dysautonom. Kan? Iya pernah. Dysautonom. Saya lupa ada gitu loh. Saya Emang lihat-lihat itu waktu namanya? browsing, iya. Soalnya kan kok ini anak kenapa gitu. Cuma saya lupa apa namanya sih gitu loh. Saya susah juga kan karena saya juga bukan orang kedokteran, saya juga Iya. nggak ngerti lagi. Jadi dysautonom ini adalah penyakit yang tak tampak kalau bisa dibilang. Nah, gejalanya ini dysautonom itu seperti vertigo, kelelahan yang berlebihan, dan itu menyerang sistem saraf otonom sehingga dia bisa kehilangan keseimbangan tiba-tiba, kebanyakan pingsan, Iya, iya. tiba-tiba. Terus juga kalau gejalanya juga aus yang berlebihan. Nah, yang paling lucunya di sini adalah ini adalah penyakit tak tampak atau penyakit jarang. Nah, kemudian dysautonom ini banyak kan menyerang wanita, remaja, gitu. Jadi saya boleh nanya nggak, si Mbak Wanda remaja sering pingsan nggak? Iya. Iya, sering pingsan kan? Sering pingsan. Dan bolak-balik pingsan itu. Nah, keseimbangannya terganggu. Seperti itu loh Ini penyebabnya penjelasannya. apa sih sebenarnya? Karena psikologis atau kondisi psikisnya, badannya? Sebenarnya di sini tuh terkait juga dysautonom ini sebenarnya bukan dari psikologis juga, tapi lebih ke arah Fisiknya, medis dan fisik Oke. yang enggak ini loh, enggak kuat. Kalau memang tidak tertangani dengan baik, biasanya si Mbak Wanda ya selalu berulang-ulang seperti itu. Berarti ini penyakit serius, ibunya udah tahu belum? Nggak tahu mas. Dan you know what, Bayu, penyakit ini dari 1 sampai 1 juta orang, itu 10 orang mengalami gejala seperti ini dan dampaknya bisa berbahaya. Artinya, kamu ngerti kan, dampak Dari 1 berbahaya itu apa? Ya bisa. Ya. Going to... Bisa Ya saya takutnya fatal. dia fatal gitu aja udah. Oke, Ibu gini ya. Saya rasa ya kalau tadi harapannya datang ke sini adalah untuk bisa mendapatkan pelukan ibunda. Ibunya harus tahu soal ini. Mau nggak ditelepon ibunya untuk datang ke sini? Saya juga nggak tahu. Mungkin masnya bisa bantu teleponin, ada kok Nggak apa-apa, nomornya. Roy aja nanti yang Ya, ngomong boleh, atau boleh. saya ngomong atau ibu yang ngomong. Ada nomor Ada, telepon saya ambil dulu di belakang. Boleh, silakan minta mic WHM, minta tolong WHM. Mas dan ibu tolong diambil handphonenya, boleh kita telepon ya ibunya, Sebentar, kita Dedek. minta datang ya. Oke, silakan ibu. Kak Wanda, maaf sebelumnya. Berarti walaupun satu rumah itu nggak pernah komunikasi sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Walaupun aku negur sama mama nggak pernah jawab pertanyaanku. Contoh kalau misalkan dia mau jalan kemana, aku tanya, mama mau kemana? Dia nggak pernah mau jawab. Dia melengos gitu aja. Kadang-kadang aku merasa sedih banget. Aku sebenarnya anaknya aku kasih nggak pernah Dari dulu? dianggap dari kecil. Sebenarnya ya, saya mau kasih tahu kamu, tapi kamu jangan tersinggung atau sedih ya. Dari pengamatan saya, dari penerawangan saya melihat Mbak Wanda adalah anak yang ingin digugurkan.